Remaja Kelompok 4 DPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menjelaskan tentang nilai-nilai dasar aneka yang sesuai dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang difasilitasi oleh Bapak Soehartono. Mari kita saksikan penjelasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara memegang posisi strategis dalam penyelenggaraan NKRI. Tugas utama dari ASN adalah yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua, sebagai pelaksana pelayanan publik, yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk dapat menjalankan kewajiban dengan baik, tiap individu ASN wajib memiliki modal insani dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai aneka. Jadi, penting sekali bagi seorang ASN untuk dapat memahami nilai-nilai aneka agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar aneka? Aneka adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara yang terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima adalah anti korupsi. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi nilai dasar aneka, yakni yang pertama, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, atau akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ada 3 indikator akuntabilitas. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, komitmen. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan kinerja, bersikap akuntabel, dan transparan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan yang memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai dasar nasionalisme. Yang pertama, taat beribadah di saat kesibukan kerja. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, semangat gotong royong. Yang keempat, musyawarah mencapai mufakat. Yang kelima, adil atau tidak memihak. Adapun nilai dasar selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan pelayanan publik. Kode etik ASN yang sangat erat kaitannya dengan etika publik adalah poin yang ketiga, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang dimana setiap ASN dalam memberikan pelayanan mampu bersikap sopan dan santun yang baik dan memiliki kepribadian. Nilai dasar selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen adalah janji atau kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi. Sedangkan mutu adalah standar dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Adapun nilai yang ada pada komitmen mutu adalah efisiensi, efektivitas, inovasi, dan orientasi mutu. Bagi ASN, komitmen mutu dapat ditunjukkan dengan upaya untuk menghasilkan pekerjaan yang tidak cacat. Sikap ASN yang bisa diadaptasi dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dapat mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Nilai dasar selanjutnya adalah anti korupsi. Korupsi itu terjadi sangat erat kaitannya dengan wewenang dan jabatan. Semakin tinggi wewenang dan jabatan seseorang, maka semakin besar peluang untuk korupsi. Jadi, menurut Kartono 1983, korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menggeruk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan negara. Berbagai jenis tindak korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ada kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Untuk mengurangi dampak tersebut dengan mempertegas sanksi bagi pelaku korupsi serta meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual agar terhindar dari tindakan korupsi tersebut. Kesimpulannya, pada akhirnya aparatur sipil negara harus senantiasa menunjukkan kinerja yang akuntabel dan berkompeten, serta bermuara pada terciptanya pelayanan yang baik pada masyarakat hingga menjadi pegawai yang profesional, kompetitif, serta berintegritas tinggi. Yuk mulai sekarang kita terapkan di diri kita sendiri dan kita tularkan kepada teman-teman aparatur sipil negara di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.